Oke, kita masuk ke materi karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah apa? Jadi karbohidrat adalah senyawa karbon, ingetin, senyawa karbon yang berhidrat ya, senyawa karbon yang berhidrat. Rumus molekul dari karbohidrat itu semuanya memiliki rumus molekul CN dalam kurung H2O M kali. Nah, nilai N dan M itu boleh sama juga boleh berbeda. Tapi nanti ingetin, tidak semua yang rumusnya kayak gini adalah karbohidrat. Contoh kita ambil yang pertama itu ada yang disebut dengan glukosa ya. Glukosa rumus yang kita kenal kan C6H12O6. Nah, kalau dibuat CnH2OM kali berarti ini artinya C-nya berapa? 6, lalu H2O berapa kali di sini? Berarti di sini 6 kali juga. Ya, jadi kalau H-nya 2 kali 6 12, 1 kali 6 6. Jadi C6H12O6. Kemudian yang kedua boleh kita ambil dari sukrosa ya. Untuk sukrosa itu C12 H22O11 berarti ini C-nya 12 dalam kurung H2O sini berapa kali? 11 kali. Ya, ini karbohidrat, ini pun karbohidrat. Tapi kalau misalkan saya punya cuka ya, cuka, asam cuka yang rumus kimianya itu kan CH3 COOH ya. Ini asam cuka yang mungkin biasa kita kenal di bakso ya. Orang-orang biasa menggunakan ini. Ini rumus molekulnya adalah C2 dalam kurung H2O berapa kali? Lihat hanya ada 4, berarti sini 2 kali. Namun yang ini bukan karbohidrat. Jadi semua karbohidrat pasti memiliki rumus molekul CnH2OM kali, tapi tidak semua yang rumus kayak gini adalah karbohidrat. Oke. Diingetin, kemudian berikutnya untuk karbohidrat itu, ingetin karbohidrat dibagi 3 ya. KH saya singkatnya, karbohidrat dibagi berapa? Dibagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan monosakarida ya. Monosakarida itu yang seperti apa? Ingetin, ini adalah karbohidrat paling sederhana, adalah karbohidrat paling apa? Paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis kembali ya. Dan tidak dapat dihidrolisis lagi gitu ya. Oke, jadi senyawa paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis kembali. Yang termasuk monosakarida apa saja? Ingetin yang termasuk, oke, yang termasuk monosakarida. Monosakarida itu adalah apa saja? Kalian ingetin ada GGS ya. Kalau di sinetron GGF ya, ganteng-ganteng serigala gitu ya kalau di GGS itu. Tapi kalau di sini bukan GGS namun GGF ya. GGF maksudnya apa? Yang pertama ada yang disebut dengan glukosa, kemudian yang kedua ada galaktosa, oke. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan fruktosa. Khusus untuk glukosa dan galaktosa ini memiliki gugus aldehid sehingga dia disebut dengan aldosa atau aldoheksosa ya. Aldosa atau aldoheksosa, kalau ini gugusnya keton berarti kita sebut dengan ketosa ya. Ini gugusnya adalah gugus aldehid, diingetin. Yang ini gugusnya adalah gugus keton ya. Kita ambil strukturnya, coba kita ambil untuk struktur siapa? Untuk struktur dari ini struktur, oke, kita ambil struktur
glukosa itu seperti apa. Untuk struktur glukosa itu C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi ya, oke, 6. Nah ini kayak gini. Kemudian kita kasih ini H2OH, oke, sorry. Ini kita tuliskan ini gugusnya aldehid, jadi nanti ini ada O, di sininya ada H, ini gugus aldehid. Nah di nomor 2 ini OH-nya di sebelah kanan, tapi untuk di C nomor 3 ini H, namun ke sini itu adalah OH lagi, ke sini juga OH, ke sini H2OH saja kita tulis kayak gini ya. Berarti ke sini siapa? Ke sini adalah H, kesininya H, kesininya adalah OH, kesininya adalah H. Nah ini struktur dari glukosa. Kemudian kalau struktur galaktosa seperti apa, saya ambil copy lagi saja untuk yang ini. Oke, saya copy lalu langsung paste biar agak cepat ya. Oke, saya ganti ininya. Berarti ini struktur dari galaktosa ya. Kita ubah untuk galaktosa seperti apa. Untuk galaktosa galaktosa itu adalah sama persis seperti ini, namun posisi H di sini ada H lagi, berarti di sininya OH ya. Jadi beda posisi ininya saja ya. Oke, nah ini ke sini. Nah, kemudian untuk fruktosa itu seperti apa? Kita ambil lagi yang ini hampir mirip, cuman mana yang kita rubah gitu ya. Jadi ini kita rubah namanya. Oke. Nah, kita rubah dulu. Ini kita rubah juga. Oke. Nah, ini dirubah, ini dirubah. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih kalau fruktosa mah di sininya ada gugus keton, kemudian di sini H, di sini OH, oke, di sini ada H lagi bentuknya ya. Nah, ini sama persis seperti glukosa. Cuman gugusnya adalah gugus keton. Jadi untuk persamaan dari gugus glukosa sama galaktosa yaitu sama-sama punya gugus apa? Sama-sama punya gugus aldehid. Ini untuk ciri khas dari aldehid apa glukosa sama galaktosa. Yang membedakannya adalah posisi siapa? Adalah ini di nomor 34, ini nomor 34 H semua sebelah kanan. Ya, untuk bedanya dari glukosa sama fruktosa itu hanya pada posisi apa ini? Boleh kita tulis lagi posisi apa? Gugusnya di sini keton, namun yang lain posisinya persis sama dengan glukosa. Ya, diingetin. Nah, kalian juga bisa melihat berapa jumlah isomer optik dari senyawa ini. Berarti kalian harus bisa mengingat lagi adanya C kiral yang mana ini kiral, di sini enggak, di sini kiral, oke, di sini juga kiral, di sini kiral, di sini kiral. Yang ini tidak karena ada double bond. Berarti ada 4 C kiral. Sehingga jumlah isomer optiknya adalah 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 16. Di sini ini kiral, ini yang bawahnya tidak, ini iya, ini iya, ini iya. Berarti ini 2 pangkat 4 juga 16. Untuk keton yang bawah tidak, iya, ini iya, ini iya, ini no, no. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 saja. Ya, jadi ketiga monosakarida ini semuanya bersifat optis. Oke. Lalu berikutnya kita lanjut lagi ke yang kedua, kalian ingetin. Yang kedua itu ada yang disebut dengan disakarida ya. Disakarida. Disakarida itu adalah karbohidrat yang terbentuk, ingetin, yang terbentuk dari berapa? Yang terbentuk dari 2 monosakarida ya. Monosakarida. Diingetin untuk disakarida ini ada apa saja yang termasuk disakarida? Ingetin yang termasuk, oke, disakarida. Disakarida adalah mungkin ini kebiasaan beberapa orang tertentu ya, yaitu malas ya. Ingetin
Apa itu malas? Yang pertama adalah maltosa ya. Maltosa, lalu yang kedua adalah laktosa. Oke, kemudian yang ketiga adalah sukrosa. Ini ketiga jenis disakarida ini semuanya ada penyusunnya adalah glukosa. Jadi semuanya ada glu, ini pun pastinya ada glu, ini pun ada glukosanya. Yang membedakannya ada penambahnya. Yang keduanya kalau ini maltosa glu sama glu. Kalau laktosa itu adalah glu sama galak, oke, galaktosa. Yang ini glu sama fruk, ya. Oke. Berarti yang nomor maltosa sama laktosa gugusnya aldehid semua. Kalau sukrosa itu ada gugusnya keton. Oke. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan polisakarida ya. Untuk polisakarida berarti ini adalah karbohidrat yang terbentuk dari berapa? Yang terbentuk dari tiga atau banyak monosakarida ya. Banyak monosakarida. Monosakarida kalian ingetin yang termasuk siapa? Yang termasuk polisakarida itu yang pertama adalah apa coba? Ini kita tulis lagi aja, takut kalian nanti salah tulis. Jadi yang termasuk ya, ingetin yang termasuk apa? Yang termasuk polisakarida itu adalah apa saja? Yang pertama adalah selulosa. Yang kedua itu adalah amilum ya. Amilum. Yang ketiga ini terdapat pada tumbuh hewan, maksudnya ini adalah glikogen. Glikogen. Nah, yang ini itu terdapat dalam apa? Dalam tumbuhan ya, dalam tumbuhan. Yang ini terdapat pada hewan. Oke, dan semua ini itu penyusunnya adalah banyak apa? Banyak glukosanya. Ya, diingat ya. Oke, kemudian itu sudah untuk jenis karbohidrat. Kita lanjut ke mana lagi? Nah, sekarang kita lanjut ke mana coba? Kita lanjut ke tingkat kemanisan ya. Nah, untuk tingkat kemanisan dari karbohidrat mana saja yang paling manis? Ini tingkat kemanisan ya. Jadi kalau saya tanya siapa yang paling manis, bukan saya kan, gitu kan ya jawabannya. Tapi nanti kalian ingetin tingkat kemanisannya yang paling manis adalah monosakarida ya. Mono lebih manis daripada lebih manis daripada poli. Nah, untuk mono yang paling manis adalah fruktosa. Oke, fruktosa lebih manis daripada glukosa, lebih manis dari siapa lagi? Daripada galaktosa ya. Galaktosa, orang galak itu boro-boro manis ya. Oke. Kemudian lalu di sakaridanya berarti yang punya fruktosa siapa? Sukrosa ya. Sukrosa lebih manis dari siapa? Maltosa. Maltosa lebih manis dari siapa? Dari laktosa. Laktosa lebih manis daripada polisakarida ya. Oke, jadi nanti diingetin. Nah, itu untuk tingkat kemanisan. Kemudian berikutnya untuk ketersediaannya ya. Untuk ketersediaannya ada di mana saja? Yang pertama itu ada fruktosa ya. Fruktosa itu adanya di mana? Di gula buah ya. Gula buah-buahan. Kemudian apalagi ada glukosa. Glukosa itu kan gula darah ya. Oke, gula darah. Ingetin. Kemudian apalagi ada galaktosa. Ini galaktosa itu terdapat di mana? Di air susu ya. Mau susu gantung, susu saset ataupun mau susu ibu, semuanya ada galaktosanya. Lalu berikutnya itu sukrosa dari mana? Untuk sukrosa itu terdapatnya di mana coba? Terdapatnya di gula putih ya, gula tebu. Oke. Kemudian maltosa ya. Untuk maltosa ini terdapatnya di mana? Terdapat di gula aren ya, secara umum di gula aren. Kemudian laktosa terdapat di
di mana laktosa itu terdapatnya di air susu juga, sama ya, air susu. Paham? Nah, untuk polisakarida kalian ingetin amilum di padi-padian gitu ya. Kalau amilum adanya di mana? Amilum itu di padi gitu ya. Kemudian apalagi selulosa. Selulosa itu di mana? Di pohon-pohon, batang pohon. Kemudian kalau glikogen, glikogen makan otot ya. Jadi ini otot. Nah, itu untuk ketersediaan daripada siapa? Dari karbohidrat. Nah, kemudian kita mau masuk ke mana? Masuk ke manfaatnya ya. Untuk manfaat dari karbohidrat itu, ini yang paling utama adalah sebagai apa? Sebagai sumber energi ya, sumber energi utama ya, energi utama. Nah, itu untuk karbohidrat ya. Jadi tolong diperhatikan, diingetin terus ya, bahwa karbohidrat itu apa yang harus diingat, berarti yang tadi poin-poin tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.